Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu dan hadir pada konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya teman-teman sudah kenal dengan saya? Belum. Oke, kenalkan, nama saya Jenny Marsha Fitri. Teman-teman nanti boleh memanggil saya dengan Kak Jenny. Dan saya merupakan salah seorang konselor yang ada di Rumah Konseling Indonesia ini. Nah, saya juga ingin kenal dengan teman-teman semuanya. Oke, boleh mungkin dari sebelah kanan saya, silahkan sebutkan nama, asal, dan aktivitasnya saat ini apa? Perkenalkan Kak, nama saya Rizka Sari. Saya berasal dari Kabupaten Pangandaran. Untuk aktivitas saya yaitu sebagai mahasiswa. Dan dengan mahasiswa saya juga disebutkan oleh organisasi. Terima kasih ya Kak ini. Selanjutnya boleh dengan Kak siapa? Kak, nama saya berasal dari Solo. Saya saat ini adalah sebagai mahasiswa. Selain mahasiswa ada kegiatan lain? Mengajar juga ya. Oke, terima kasih Kak Zura. Selanjutnya, apa? Perkenalkan Kak, nama saya Siti Alhamdulillah. Saya panggil Clara. Saya berasal dari Jakarta Barat dan aktivitas saya saat ini Ya, pendidikan mengajar juga ya Kak ya. Terima kasih Kak Sarah. Selanjutnya boleh dengan Kak siapa? semoga perkenalkan nama saya Mas Diwo Yulianti di Kecamatan Yulianti. Aktivitas saya itu kuliah dan juga mengajar. Saya berasal dari daerah Solo sama dengan Kak Zura. Sudah saling kenal? Belum. Oke, ya. Terima kasih ya teman-teman sudah memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya agar kita semakin akrab, saya punya sebuah games. Nah, games berupa konsentrasi dan juga semoga kita bisa lebih akrab lagi ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengikuti gerakan saya. Jadi permainannya kita nanti menyebutkan nama diri sendiri, terus menyebutkan setelah itu nama teman kita. Nanti yang tersebut namanya dia menyebutkan nama dirinya dan juga teman yang lainnya. Nah, boleh di sini nggak terpanggil Kak, namanya saja, ya. Saya contohkan. Jadi saat proses itu berlangsung, gerakannya tetap dilaksanakan sebelumnya. Jadi gerakannya seperti ini. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Saat ini. Kita semua. 1, 2, 3. 1, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ini Zura, jadi ini dulu. Yang jadi skala, ini. Oke, silakan ya. Tadi kita kasih contoh, sekarang kita langsung ya prakteknya. Nanti usahakan supaya konsentrasi dan mengikuti SPG ini dan SPG. Ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Denny Sarah. Sama juga jadi lagi jadi yang pakai Jadi Sarah, jadi Zura ganti Sarah. oke aku tanya tadi kan maksudnya masih iklan ya sekarang kita kasih gesturnya tapi kita pikir lagi bisa semua Bisa. saya gerakannya sama ya semuanya kayak gini kan nah ini sekarang sini ini teman-teman yang lain ya oke tapi kita lagi nih fokus ya semuanya ya kita salah gimana ya semuanya oke mulai konsentrasi konsentrasi dimulai ini Zura Sarah ya sih. Ganti Jenny. jadi salah Jenny. jadi Ganti Zura. oke tetap lagi boleh seru gimana Seru. ya Tapi nggak apa-apa belum. iya yang penting kita semua bahagia oke terima kasih ya semuanya. Nah berikutnya saya mau bertanya nih sama teman-teman semua sudah pernah belum sebelumnya mengikuti konseling kelompok ini? Belum pernah ya? Kak Zura juga belum. Oke. Nah, karena belum pernah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan konseling kelompok itu. Jadi, konseling kelompok ini adalah proses bimbingan yang dilakukan dalam sebuah kelompok kecil. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah
semuanya dengan dukungan dari teman-teman kelompoknya. Nah, dalam konseling kelompok ini kita tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari pengalaman anggota lain. Nah, ya, sekarang ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, dalam konseling kelompok ini ada beberapa aturan yang mesti kita sepakati dan kita patuhi. Ya. Nah, yang pertama yaitu yang perlu kita sepakati yaitu kerahasiaan. Jadi semua yang kita bicarakan dalam kelompok ini bersifat rahasia, ya, dan tidak boleh disebarkan ke luar kelompok. Sepakat teman-teman semua? Ya. Oke, yang kedua adalah saling menghormati. Nah, setiap orang berhak berbicara dan didengarkan tanpa dihakimi. Sepakat ya? Ya. Yang ketiga adalah berbagi giliran. Setiap anggota memiliki waktu yang sama untuk berbicara. Jadi kita tidak boleh mendominasi pembicaraan. Nah, kemudian yang keempat adalah kejujuran. Apa maksudnya? Jadi nanti teman-teman cobalah untuk jujur dan terbuka dalam menceritakan masalahnya. Nah, karena hal ini penting sekali untuk proses perselingkuhan kita. Dan yang terakhir adalah datang tepat waktu. Jika ada sesi lanjutan, kita harus berkomitmen hadir tepat waktu. Nah, apakah teman-teman bisa menyepakati aturan ini? Bisa? Ya, kebetulan. Nah, jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan. Ada? Atau semua sudah sepakat? Ya, sudah sepakat ya. Oke. Nah, selain kesepakatan tadi, perlu juga ada yang perlu kita ketahui asas-asas yang ada dalam konseling kelompok ini. Nah, jadi konseling kelompok ini juga didasarkan pada asas-asas tertentu. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini penting untuk menjaga rasa aman setiap anggota. Jadi asas kerahasiaan ini sangat ditekankan dalam konseling kelompok ini. Jangan sampai masalah atau apapun yang kita lakukan di konseling kelompok ini terbawa keluar atau tersebar keluar. Jangan sampai ya. Oke, yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi semua yang hadir di sini adalah atas kesadaran dan kemauan sendiri, bukan paksaan. Memang sudah paksa? Baik, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Nah, hasil konseling akan lebih efektif jika kita mau membuka diri. Kemudian asas kekinian, kita fokus pada masalah yang sedang dihadapi saat ini. Dan yang terakhir adalah asas kegiatan. Konseling kelompok membutuhkan partisipasi aktif dari setiap anggota. Ya, jadi kita sudah tahu ya apa yang maksud dari konseling kelompok itu, dan sudah memahami juga apa dari aturan yang perlu kita sepakati selama proses ini berlangsung ya. Serta asas-asas dari konseling kelompok juga sudah dibagi di sana. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk harapan saya nanti melalui sesi konseling ini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman baru, kemudian menemukan solusi untuk kesulitan yang dihadapi. Itu mengenai konseling kelompok. Nah, berikutnya agar lebih hangat gitu ya, sebelum kita mulai diskusi, saya punya satu permainan lagi nih. Nama permainannya adalah rantai syukur. Sudah pernah mengikuti sebelumnya? Belum ya. Oke, jadi rantai syukur ini adalah nanti saya akan mengatakan apa hal yang saya syukuri hari ini dengan diawali dengan alhamdulillah. Terus nanti yang lainnya juga menyambung alhamdulillah apa juga yang disyukurinya pada hari ini. Begitu. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Dari saya. Alhamdulillah saya hari ini bersyukur, bahagia sekali rasanya saya bisa bertemu dengan teman-teman untuk di sini bersama kita belajar dan mendapatkan pengalaman baru. Lalu selanjutnya, Alhamdulillah saya sendiri sangat bersyukur pada hari ini karena telah bisa mengerjakan hal kecil, walaupun kecil tapi saya bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah saya bersyukur pada hari ini karena sudah melakukan kegiatan pada hari ini dengan lancar. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur pada hari ini mengajar dengan baik. Terima kasih ya semuanya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang mesti kita syukuri gitu ya, dari hal yang mungkin paling kecil yang mungkin tidak kita sadari seperti kesehatan yang disebut oleh Kak Sarah tadi, dan juga kegiatan-kegiatan kecil mungkin yang sudah berhasil kita lakukan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi katanya dalam Al-Quran itu Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku padamu, kata Allah. Namun jika engkau kufur akan nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Nah, semoga dengan kita memulai kegiatan ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah, Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya mungkin itu ya untuk tahap pertama kita. Jadi
nanti kita akan masuk ke sesi inti. Dan untuk tahap awal ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari teman-teman sekalian. Dan lagi kita akan masuk ke tahap inti. Nah, bagaimana teman-teman semua sudah siap untuk masuk ke tahap inti? Ya. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman akan menceritakan tentang pengalamannya, tantangan, dan juga setiap permasalahannya, ya. Tapi mungkin karena kita mengingat waktu ya, karena di sesi konseling kita kali ini kita hanya membatasi waktu, ya, hanya 45 menit. Namun di sini sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izin kembali beberapa aturan dasar. Nah, yang pertama, saling mendengarkan tanpa menghakimi. Sepakat ya? Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, berbicara secara bergantian dan sesuai giliran. Dan yang keempat, yang sangat penting sekali ya, yang tak kalah pentingnya juga, kerahasiaan harus tetap dijaga. Ya, sepakat ya teman-teman semua ya? Oke. Boleh ya? Siap ya semuanya? Kita mulai? Boleh. Baik, mari kita mulai dengan berbicara tentang permasalahannya atau mengungkapkan masalah dari teman-teman semua. Nah, boleh. Siapa yang mau duluan? Yang mau? Berdua? Boleh, apa namanya? Dari sebelah sana. Oke, boleh. Dari Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Ya, terima kasih sebelumnya Kak. Kalau dari saya pribadi, permasalahan saya yang lebih saya rasakan itu adalah saya tuh sulit fokus untuk belajar gitu. Jadi sehingga saya itu di kampus ataupun di rumah itu kesulitan dalam hal belajar, kurang fokus. Oke, kesulitan dalam belajar ya Kak Yeni ya. Terima kasih ya Kak Yeni. Selanjutnya boleh Kak Zura. Kak, permasalahan saya adalah saya memiliki kecemasan berlebihan sehingga ketika sedang dalam kuliahan itu ketika tampil presentasi itu saya kurang percaya diri dan sangat merasakan kecemasan itu. Masalahnya kecemasan ya Kak Zura ya, tidak percaya diri. Terima kasih ya Kak Zura. Selanjutnya boleh Kak Sarah. Masalahnya saya seperti inilah. Saya mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah, mengajar, dan keluargaan. Di saat kuliah, saya memerlukan konsentrasi dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan serta persiapan ujian. Sementara saya juga memiliki tuntutan dan tanggung jawab yang besar untuk mengajar. Dan di sisi lain, saya juga harus melakukan pekerjaan kalian untuk terus memperbaiki kualitas kalian. Ya, tapi masalahnya di manajemen waktunya ya Kak ya. Terima kasih ya Kak Sarah. Dan terakhir Kak Yanti. Boleh, terima kasih Kak atas waktunya. Permasalahan yang Anda rasakan sama dengan Kak Sarah itu memiliki waktu. Nah, jadi ketika saya kuliah itu banyak mainnya scroll sosial media, jadi yang tugas yang lainnya kita tertumpuk karena tidak bisa membagi waktu dengan baik. Itu masalahnya. Oke, terima kasih ya Kak Yanti. Iya. Dan terima kasih juga nih kepada kakak-kakak semua yang telah secara jujur dan mau terbuka tentang permasalahan yang sedang dialami. Dan saya pastinya tahu banget nih, pasti kakak-kakak semuanya ingin sekali mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya. Namun mungkin karena waktu juga ya yang membatasi kita di sesi ini yang 45 menit, jadi kita hanya bisa membahas satu permasalahan nih. Nah, kita sepakati dulu kira-kira permasalahan siapa yang mau kita bahas pada sesi kali ini. Siapa permasalahan Kak Yeni aja Kak Yeni. Oke, gimana? Masalah nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya Kak Yeni ya. Kita sudah sepakat semua bahwasannya permasalahan Kak Yeni yang akan kita bahas. Tadi permasalahan Kak Yeni sama-sama kita dengar adalah mengenai kesulitan dalam belajar ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus tahu dulu nih secara rinci
apa sih permasalahannya Kak Yeni ini dengan masalahnya kesulitan belajar itu seperti apa sebenarnya? Mungkin boleh diceritakan lebih rinci lagi nih Kak Yeni. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan untuk pertanyaan saya yang diungkap pada hari ini. Jadi permasalahan saya sendiri itu lebih sulit belajar gitu. Jadi seperti di kuliah, di perkuliahan ada suatu matkul yang kita memang harus dituntut untuk belajar. Jadi saya sendiri itu kesulitan untuk belajar gitu. Beratnya seperti ada menghafal, seperti menghafal, apalagi jurusan saya itu tafsir gitu. Jadi kan lebih ke penafsiran. Jadi kalau penafsiran itu kan kita banyak mengingat tafsiran para ulama gitu. Jadi kita harus juga memahami, ada juga yang harus kita hafal tuh. Jadi kalau saya sudah momen itu otak, jadi saya kesulitan dalam belajar gitu. Apalagi kalau udah dempet jadwal gitu. Di rumah pun saya atau di kos itu pun saya juga kesulitan untuk mempersiapkan belajar itu sendiri gitu. Karena dengan saking banyaknya materi yang dihafal, apalagi juga saya juga pemula gitu, itu membuat otak saya bentrok sehingga menimbulkan kesulitan dalam belajar gitu, kesulitan menghafal gitu. Jadi ibarat itu susah untuk manajemen waktu untuk belajar tersebut. Oke, sudah kita dengar semua ya teman-teman ya. Ternyata Kak Yeni kesulitan belajarnya itu banyak. Tapi kita mau tahu juga nih kira-kira apa sih yang menjadi penyebab dari Kak Yeni itu mengalami kesulitan dalam belajar? Apa sih kira-kira penyebabnya? Mungkin karena apa ya? Saya pun sebenarnya juga bingung sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, penyebab itu adalah karena materinya itu banyak sehingga membuat fokus saya itu buyar. Karena dosen ngasih tugas itu, apalagi kami yang dosen tafsir itu kalau sekali ngasih tugas itu lumayan banyak itu, jadi sehingga membuat otak saya itu wah ini harus segera diselesaikan juga nih, ini juga harus selesai nih, sehingga dikejar-kejar waktu gitu dengan materi yang seabad itu gitu. Belum lagi Kak Yeni juga ada organisasi ya. Kenapa ya Kak? Ya, organisasi ini saya juga diamanahi di HMPS gitu, ilmu pandang tafsir. Di sini juga saya juga diamanahi di bidang syair Jerman, yang mana programnya juga banyak yang harus kami umpan kalau dijalankan. Dan saya di sini juga sebagai anggota bidang syiar di UKM LDK, yang mana UKM LDK itu sama-sama kita ketahui bahwa banyak juga program dan agenda yang kita jalankan gitu. Jadi saya pun dengan perkuliahan yang membuat menuntut harus banyak belajar, harus menghafal materi, memahami ini, apalagi tentang tafsir ulama gitu. Jadi saya pun kesulitan dalam belajar gitu. Bagaimana sih untuk fokus dengan belajar satu itu gitu. Jadi seakan-akan kita tuh emang harus dituntut belajar ini loh, tapi kita tuh dengan keadaan materi yang banyak itu sehingga membuat fokus itu buyar gitu. Mana sih yang harus saya kejar dulu, kita targetkan dulu gitu dengan materi yang sebanyak itu, mana sih yang yang kita prioritaskan dulu gitu. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke tahap solusi dari teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham ya tentang permasalahannya. Satu lagi Kak Yeni, di saat Kak Yeni mengalami kesulitan belajar itu, apa yang Kak Yeni lakukan? Kalau menurut saya sendiri yang saya lakukan itu belum sesuai sih, karena kalau otak saya lagi bentrok itu membuat itu, yang saya lakukan itu adalah tidur terlebih dahulu. Saya akan menghilangkan semua isi pikiran saya dengan tidur itu. Nanti setelah tidur itu saya akan bisa fresh kembali. Tapi menurut saya itu belum sesuatu solusi yang tepat, karena walaupun sudah tidur pasti kita akan mengerjakan tugas itu kembali gitu. Sedangkan tidur itu hanya sebagai jeda rasa saya gitu. Ini sebagai solusi yang tepat. Berarti kalau tidur belum membantu gitu ya Kak Yeni? Sehingga kalau ibaratnya itu tidur sebagai penarian dari masalah tersebut, kalau saya rasa. Tapi selain dari kesulitan belajar, sepertinya Kak Yeni juga mengalami ini ya, masalah di manajemen waktu ya Kak ya? Bisa jadi itu salah satu sebab. Iya benar-benar. Oke, nah mungkin ada nih dari teman-teman semua yang punya saran atau masukan dari pengalaman masing-masing, dan itu mungkin bisa jadi masukan buat Kak Yeni. Boleh, silakan. Siapa dulu yang mau memberikan masukan?
ini ya saya bisa masukkan ke saran kepada ini ya. Silakan Kak Yanti. Mungkin Kak ini bisa membuat list atau jadwal prioritas mana yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu supaya Kak Yeni itu lebih teratur mana yang harus dilakukan. Itu saran dari Kak Yeni. Oke, terima kasih Kak Yanti. Iya. Ya, bagus sekali ya idenya ya dengan membuat daftar prioritas. Nah, nanti Kak Yanti bisa buat tuh mana hal yang penting dan mendesak. Nah, jadi mungkin nanti bisa dibuat tabelnya itu di atas mungkin buat penting, tidak penting. Bawahnya ke apa? Mendesak atau tidak. Nah, jadi mungkin dari sana Kak ini bisa saya harus mengerjakan ini dulu nih karena prioritasnya lebih besar dibanding yang lain. Nah, lebih utama gitu ya. Ada lagi yang mau bersaran? Memberikan saran. Oke, silakan Kak Zura. Membuat jadwal mingguan yang mencakup waktu kuliah, belajar, organisasi, ibadah, dan istirahat. Oke, makasih ya Kak Zura, ini idenya juga bagus banget nih. Selain tadi dari Kak Yanti ada daftar prioritas, dari Kak Zura juga bisa nih sarannya dari Kak Zura membuat jadwal mingguan ya Kak ya. Jadi selama satu pekan itu atau satu minggu itu apa aja jadwalnya Kak Yeni. Sehingga Kak Yeni bisa tahu nih, wah ternyata ini loh daftar tugasku selama satu minggu. Ini kalau misalnya dikerjakan di ketika kan nggak akan buat saya stres nih dan kesulitan belajar saya makin menjadi gitu ya. Nanti kalau misalnya dikerjakan dari jauh-jauh hari, insya Allah bisa terselesaikan ya, insya Allah. Jadi terima kasih Kak Zura. Selanjutnya boleh beri saran ada? Ya, silakan. Saya Kak ini juga bisa menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro yaitu belajar selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit, dan setelah itu kayak ini bisa belajar lagi selama 25 menit dan belajar dan istirahat selama 5 menit lagi agar kayak ini bisa lebih konsisten. Oke, bagus juga idenya dari Kak Sarah. Terima kasih ya Kak Sarah ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah dengar teknik Pomodoro. Tidak ada sebelumnya yang pernah dengar? Belum Kak. Apakah saya boleh bertanya tentang teknik Pomodoro ini Kak? Oke, boleh silakan. Di sini kan tadi Kakak Sarah memberikan opsi itu kalau belajar dengan teknik Pomodoro yang mana kita belajar selama 25 menit, habis itu kita istirahat 5 menit, habis itu belajar lagi 25 menit, habis itu istirahat 5 menit gitu. Bagaimana kalau kita itu misalnya kita ada belajar 25 menit nih gitu, habis itu kita itu dengan istirahat yang 5 menit ini kita taruh kita ngambil atau lihat HP itu, terus kita kayak scroll Instagram atau apa itu, terus kita keteledoran gitu, sehingga dengan istirahat itu kita lalai jadinya. Itu gimana itu tekniknya gitu? Oke, nah mungkin bisa cara mengatasinya dengan Kak Yeni memakai alarm atau stopwatch. Nah, stopwatch jadi memang bagus sih, memang dianjurkan untuk yang menggunakan atau menerapkan teknik Pomodoro ini memakai stopwatch. Jadi sebelum kita mulai belajar itu kita start nih di HP misalnya, atau lebih baiknya itu bukan HP ya, karena HP ini banyak sekali ya distraksi atau gangguannya. Jadi boleh kita mungkin pakai yang lainnya, stopwatch khusus. Nah, kita setting itu 25 menit. Nanti bunyi itu alarmnya misalnya kan, atau mungkin bisa juga pakai alarm di HP gitu kan. Misalnya kita mulainya jam 10 nih, berarti nanti 10.25 alarmnya bunyi. Nah, kita set lagi. Berarti berapa itu? 10.30 ya. Sekarang 10.30 bunyi lagi tuh untuk kita mulai belajar kembali. Jadi set lagi 25 menit ke depan, 5 menitnya lagi kita istirahat. Nah, untuk berikutnya istirahatnya jadi 30 menit. Jadi kalau teknik Pomodoro setahu saya, itu juga bisa menjadi opsi untuk Kak Yeni untuk diterapkan agar bisa menciptakan fokus yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah menyampaikan saran dan masukan ya untuk Kak Yeni. Mungkin sedikit dari saya tambahannya dari yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kak Yeni juga bisa mengikuti atau membentuk belajar kelompok dengan teman-teman. Nah, sehingga di saat Kak Yeni merasa sulit atau buntu gitu ya dalam belajar, Kak Yeni bisa bertanya pada teman. Nah, itu ya enaknya kita belajar kelompok. Jadi kita nggak sulit sendiri nih, bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya, sehingga
belajarnya jadi lebih menyenangkan ya. Nah setelah itu Kak ini juga bisa lebih mendekatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam memahami pelajaran dan diberikan fokus yang baik serta diberikan kemampuan untuk mengelola waktu dengan lebih baik lagi. Nah, salah satunya mungkin dengan kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya saran-saran kita untuk Kak Yeni, dan itu mungkin juga berguna untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya kita tanya dulu Kak Yeni, bagaimana Kak Yeni dari saran-saran yang telah Kak Yeni dapatkan tadi? Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan saran-sarannya, itu sangat berguna bagi saya dan bermanfaat bagi saya. Cuma di sini Kak, saya itu ada juga kendala gitu dari permasalahan yang saya hadapi sekarang itu. Saya itu orangnya pesimis, sering berpikiran negatif. Apakah saya bisa menyelesaikan belajar dengan materi yang sebanyak ini? Apakah saya bisa menghafal dengan sebanyak ini? Jadi saya berpikir, apakah saya mampu gitu? Sedangkan teman-teman saya itu lebih hebat dari saya. Gitu. Apakah saya mampu untuk seperti dia itu? Jadi saya sering berpikir negatif, pesimis. Oke, nah ternyata Kak Yeni juga memiliki masalah lain nih selain yang tadi ya, yaitu di pola pikir. Kak Yeni merasa berpikiran bahwasanya Kak Yeni merasa tidak akan mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh dosen. Baik, mungkin ada nih dari teman-teman yang ingin memberikan saran untuk Kak Yeni, bagaimana ya solusinya? Ada kira-kira yang ingin menyampaikan? Nah, mungkin dari saya ada sedikit tipsnya untuk Kak Yeni. Jadi, pola pikir Kak Yeni yang negatif tadi itu ada lebih baiknya jika Kak Yeni menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif. Nah, bagaimana caranya Kak Yeni bisa memberikan afirmasi positif kepada diri Kak Yeni? Misalnya, dengan mengatakan kepada diri sendiri, saya pasti mampu untuk menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh dosen dengan pertolongan dari Allah. Saya adalah manusia yang memiliki potensi yang diberikan oleh Allah. Pokoknya kata-kata yang positif itu, dan itu sangat membantu sekali agar pikiran-pikiran negatif tadi itu bisa menjadi minimalisir atau terbuang gitu, dengan kita mengafirmasi kata-kata atau kalimat-kalimat positif pada diri kita sendiri. Dan ini selaras dengan yang Allah jelaskan ya di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Nah, bunyinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi kalau misalnya kita berpikir akan bisa, berarti memang itulah yang terjadi gitu ya. Karena ini tadi ya, hadis Rasulullah SAW bahwasanya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Nah, jadi kita harus banyak-banyak nih berpikir yang baik-baik, karena apa yang kita pikirkan, insya Allah itu juga yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah terkait dengan pikiran positif, saya punya games. Nah, bagaimana teman-teman, masih semangat? Ya, oke. Nama gamesnya kali ini adalah rantai kata positif. Pernah dengar? Seperti apa? Oke, permainannya itu adalah satu orang menyebutkan satu kata positif ya. Jadi satu kata positif, yang lainnya selanjutnya menyebutkan kata positif yang awal hurufnya itu berasal dari akhir dari kata positif yang disampaikan oleh orang sebelumnya. Oke, kita langsung mulai ya. Boleh contoh dulu nggak Kak? Oke, contohnya seperti ini. Misalnya kata positifnya jujur. Nah, jujur kan kata positif ya. Nah, jujur huruf akhirnya apa? R. Nah, R bersambung lagi. Apa kata positif yang awalnya R? Rajin. Rajin. Bagus. Nah, pokoknya seperti itu, udah paham ya? Sudah bisa kita mulai? Rantai kata positif. Dimulai dari saya sendiri. Bersemangat. Jujur. Tangguh. Oke, bagus. Husnuzon. Mantap. Ikhlas beramal. Masya
Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sudah di penghujung. Nah, sekarang kita tadi sudah kemarin sudah menemukan solusi dari permasalahan meta ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat komitmen. Nah, kita akan buat komitmen nih kepada diri kita masing-masing agar permasalahan ini tidak lagi terjadi. Mungkin setiap kita ya memiliki masalah yang sama ya dengan ini, terutama tadi dalam hal manajemen waktu ya, mengelola waktu dengan baik. Oke, silakan dicatat, saya diktekan. Nah, kalimat komitmennya adalah saya akan belajar, ya, karena semuanya disebut mahasiswa ya. Saya akan belajar secara terjadwal dan memprioritaskan tugas sesuai skala kepentingan atau sesuai skala prioritas. Nah, selanjutnya silakan teman-teman buat di bawahnya batu sangkar, koma, sekarang tanggal berapa, silakan diisi. Kemudian silakan tanda tangani dan buat namanya di bagian paling bawah, pembawaan kakinya. Jadi ini adalah bentuk komitmen dari teman-teman semua ya. Nah, sudah ditandatangani. Oke, nah sudah ya. Tadi kita sudah mendengarkan saran atau juga masukan dari teman-teman semuanya untuk permasalahan ini. Dan itu mungkin bukan hanya permasalahan ini saja ya, tetapi mungkin setiap kita mengalami permasalahan yang sama ya, terutama di bagian manajemen waktu tadi. Nah, selanjutnya kita tanyakan dulu nih bagaimana dengan Kak ini dari saran-saran yang telah diberikan tadi. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang memberikan saran dan solusi dari permasalahan saya sendiri itu. Karena di sini sebelumnya saya sangat berusaha kesulitan bagaimana sih solusi dari permasalahan saya ini. Dan habis itu dengan pencerahan kakak-kakak, solusi dan sarannya sehingga bisa memberi bayangan atau arahnya kepada saya gimana sih yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih banyak kakak. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya apa yang harus saya lakukan, yaitu pertama harus membuat daftar prioritas gitu. Apa sih yang jadwal itu harus kita utamakan gitu, mana sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang lebih mendadak, mana yang lebih urgent gitu. Jadi kita harus mendahulukan itu terlebih dahulu gitu. Selanjutnya itu ada saran dari Kak Zila juga tadi, yang mana itu membuat jadwal mingguan gitu. Jadi lebih terstruktur gitu, bagaimana dalam seminggu itu apa sih yang kita kerjakan, target apa sih yang harus kita selesaikan gitu. Selanjutnya juga ada dari Kak Salah yang mana itu apa namanya teknik Pomodoro itu hal yang baru bagi saya gitu. Saya pun awal mendengar kata Pomodoro, wah lucu katanya ya. Dari kata-katanya itu teknik itu kayak memberikan kata lucu, tapi tekniknya wah lah gitu, memberi kita solusi dengan kita belajar 25 menit, habis itu kita istirahat 25 menit sehingga waktu kita lebih fresh untuk belajar 25 menit tersebut, kita lebih fokus gitu. Jadi terima kasih kakak atas sarannya, saya lebih tercerahkan dan saya bisa gimana sih kedepannya yang harus saya lakukan gitu. Mungkin itu yang pendapat dari saya, kesan-kesan dari yang saya rasakan setelah kakak mengajar solusinya. Oke, alhamdulillah ya semuanya. Kayak ini juga tercerahkan dan kita juga dapat pengalaman baru. Nah, di ini saya menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran, tetapi itu surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang artinya itu bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mau untuk mengubah diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin berubah dari diri kita sendiri gitu ya. Dan juga kita ingat lagi nih firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifu, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Nah, artinya tidaklah Allah itu membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupan dirinya. Jadi insya Allah semua yang dibebankan kepada kita, semua amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu sudah sesuai dengan kapasitas diri kita. Nah, begitupun dengan teman-teman semua ya. Misalnya nih, amanah atau setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kalian nih, nah itu mungkin tidak akan atau belum tentu bisa jika misalnya diberikan kepada saya, kepada yang lainnya. Jadi setiap kita sudah punya porsi masing-masing sesuai dengan kapasitas kita, dan Allah paling tahu dengan diri kita sendiri. Itu mungkin ya dari saya. Nah, baik, alhamdulillah nih kita sudah selesai dengan satu permasalahan, dan saya ingin tahu nih dari teman-teman bagaimana sih perasaannya setelah mengikuti konseling kelompok ini. Nah, di atas meja teman-teman sudah tersedia emoticon ya, emoticon, dan saya ingin teman-teman memilih satu emoticon yang mewakili banget gitu ya perasaan dari teman-teman setelah mengikuti konseling kelompok ini. Oke, silakan dipilih salah satunya. Sudah dipilih? Setelah dipilih, saya akan berhitung 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga, silahkan diperlihatkan ya masing-masing emoticonnya. Sudah siap teman-teman semuanya? Ya. Sudah siap ya? Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Oke, saya ingin tahu nih penjelasannya dari emoticon itu. Kenapa memilih emoticon tersebut? Boleh nih dari Kak Yeni terlebih dahulu. Terharu banget Kak, gitu. Saya yang awalnya merasa tidak ada solusi itu, sehingga berpikiran negatif gitu, akhirnya tercerahkan oleh dari kakak, dari Kak Yanti, dari Kak Sarah, dari Kak Zura, sehingga memberikan solusi dan memberikan jalan kepada saya dan keluar kepada saya. Oh, saya sangat terharu banget. Ya, selanjutnya boleh Kak Zura. Emoticon ini berarti saya sangat bersemangat untuk mengikuti konseling selanjutnya, karena permasalahannya Kak ini itu sama persis dengan apa yang saya alami, dan itu sangat terbantu dengan solusi-solusinya Kak itu sesuai dengan apa yang saya alami. Masya Allah, udah gak sabar aja nih Kak Zura ya mau ngikutin konseling di sesi berikutnya ya Kak ya. Itu ya pasti juga ingin dibahas ya Kak ya permasalahannya Kak Zura ya. Oke, terima kasih Kak Zura. Selanjutnya boleh nih Kak Sarah, kenapa memilih emoticon itu Kak? Saya merasa lebih panjang jelas, karena solusi yang Kakak berikan kepada Kak ini juga membantu diri saya sendiri, dan saya juga ingin mengikuti sisi konseling ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Sarah ya. Yang terakhir Kak Yanti, kenapa nih memilih emoticon ini? Boleh saya lihat Kak? Masya Allah, ini nih emoticonnya Kak Yanti. Masya Allah. Kenapa nih? Boleh dijelaskan kepada kami semua. Baik, terima kasih Kak. Saya mengikuti kegiatan ini apa namanya Kak? Konseling, kegiatan Konseling kelompok. Konseling kelompok. Saya sangat menyukai kegiatan ini karena ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk bagaimana cara menghadapi problematika kehidupan sehari-hari dan mencari solusinya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Yanti ya. Nah, alhamdulillah nih positif semua ya tanggapan dari teman-teman. Saya juga merasa bahagia jika teman-teman sudah merasa lebih lega, lebih bahagia, lebih tenang hatinya dibanding di awal sebelum kita mulai konseling kelompok ini. Nah, dan tentunya insya Allah karena sesi ini kita sudah hampir habis ya pada limit waktunya 45 menit. Jadi insya Allah kita akan lanjut sesi kedua atau sesi berikutnya pada pekan depan, pada hari dan jam yang sama. Selamat ya semua. Insya Allah. Baik. Nah, di akhir ini sebelum saya tutup, saya masih punya satu garis lagi dulu. Semangat semuanya. Semangat dong. Ini garis terakhir ya penutup kita. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan perangkatnya ya. Nah, nama gamesnya adalah puzzle keberhasilan. Apa? Puzzle keberhasilan. Nah, jadi ini silakan teman
dua kalimat yang utuh dan dilekatkan dengan selotip ini. Siap semuanya? Siap. Oke, boleh dulu mungkin merapat dulu. Silakan disusun di sini. Let's go! Ketika harapan mulai sirna, Oke, selesai. tinggalkan semua. Terima kasih, alhamdulillah. Kita baca bersama ya. Wah, keren sekali nih. Ya Allah, boleh semuanya dibaca semuanya? Seorang muslim yang cerdas akan selalu mengingat bahwa waktunya adalah modal untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ternyata kita diberi modal berupa waktu itu tak lain dan tak bukan adalah untuk kita meraih ampunan dan juga pahala dari Allah. Tentunya itu sebagai bekal agar kita terhindar dari api neraka, ya, nauzubillah min dzalik, dan juga agar kita nanti sama-sama dikumpulkan di surga firdaus ya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Sekali lagi semoga Allah mudahkan langkah kita ke depannya, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mempercayakan Rumah Konseling Indonesia untuk sebagai tempat atau fasilitas berbagi permasalahannya ya. Dan semoga teman-teman tidak bosan ya, selalu optimis dalam hidup, dan semoga Allah mudahkan langkah kita ke depannya. Amin. Ya. Oke, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjangin